Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Ramadan. Saya dari kelas MBS 20 Digital Marketing. Insyaallah di sini saya akan menunaikan tugas UTS fikih zakat. Dan insyaallah saya akan membawakan presentasi ini yang berjudul kedudukan zakat dalam Islam. Nah, sebelum kita berkenalan dan membahas lebih dalam tentang kedudukan zakat dalam Islam nih, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan zakat. Saya di sini akan membedakan menjadi dua untuk mengetahui zakat tuh. Yang pertama nih, dari segi istilah, zakat merupakan kegiatan mengeluarkan harta tertentu dari seseorang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Kemudian cara yang kedua, zakat dari segi bahasa, yang berarti bersih, suci, subur, berkah dan berkembang. Nah, selain melaksanakan perintah Allah tuh, tujuan pensyariatan zakat yaitu untuk membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan kedudukan tinggi pada ibadah zakat. Nah, setelah kita tahu nih pengertian zakat, yang tadi artinya mengeluarkan harta, kalau secara bahasa itu berkembang, suci atau bersih. Nah, sekarang saya akan memberikan dalil-dalil tentang zakat nih. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Kemudian yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran surah Al-Baqarah ayat 277. Nah, oke. Setelah kita tahu pengertian, dalil-dalil, sekarang nih kedudukan zakat dalam Islam itu apa? Nah, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan salah satu pilar bangunannya yang agung. Berdasar hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila." Yang artinya, Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat bahwa tidak ada Rabb yang hak selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi siapapun yang mampu. Nah, teman-teman, di situ sudah jelas ya bahwa kedudukan zakat dalam Islam tuh sangat penting. Di dalam hadis dan di rukun Islam pun zakat berada di nomor yang ketiga. Kemudian setelah dari pengertian, dalil-dalil kedudukan zakat dalam Islam, kemudian kita lanjut nih ke pentingnya zakat. Membayar zakat adalah salah satu sifat orang bertakwa. Nah, jelaskan di surah Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka tuh ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang aku bersumpah, maka hafalkanlah, itu tidak akan berkurang harta mereka karena bersedekah. Maksud bersedekah di sini yaitu zakat.
Tidak ada seorang hamba pun yang dizolimi kemudian ia bersabar, pasti Allah akan menambahkan kemuliaan. Dan tidak ada seorang hamba pun yang membuka pintu meminta-minta kecuali Allah akan membukakan bagi pintunya kefakiran. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang memiliki simpanan kemudian ia tidak mengeluarkan zakatnya, pasti akan dipanaskan simpanannya itu di neraka jahanam, dijadikan cairan panas yang di lambung di dahinya, sehingga Allah berikan keputusan di antara para hambanya di hari yang lama seharinya selama 50.000 tahun, sehingga diketahui kemana perjalanannya, yaitu ke surga atau neraka. Teman-teman, pentingnya zakat tuh sampai Rasulullah bersabda, orang yang gak mau ngeluarin zakat pasti akan dipanaskan di api neraka. Itu menurut hadis riwayat Asy-Syaikhaini. Dalam setiap harta yang kita peroleh pasti ada harta atau haknya fakir miskin dan anak yatim. Semua rezeki itu ya merupakan karunia dari Allah. Tidak semuanya, maupun harta, nafas pun, udara, matahari, semua itu datangnya dari Allah. Dan mengeluarkan zakat, infak atau sedekah pun sudah dijamin gitu sama Allah, tidak akan mengurangi harta kita. Dan itu tuh adalah salah satu tanda terima kasih kita atas segala rezeki yang telah kita terima selama ini, dengan cara memberikan sebagian harta kita kepada orang yang kurang berkemampuan, seperti yang tergolong sebagai penerima zakat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sedikit pun meminta kembali semua kasihnya, malah menjamin tidak akan mengurangi harta kita setelah kita berzakat tuh. Nah, pentingnya zakat, setelah yang kita tahu, kalau kita nolak zakat maka si harta yang kita tuh bakal dipanasin dan ditempelkan di dahinya, yang seharinya tuh kayak 50.000 tahun seperti yang sudah disabdakan oleh Rasulullah. Oke teman-teman, yang terakhir ada tujuan zakat. Yang pertama, membuktikan penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan perintahnya, mensyukuri nikmat Allah dengan menunaikan zakat, menyucikan orang yang menunaikan zakat dari dosa-dosa, membersihkan orang yang menunaikannya dari sifat bakhil, pelit, membersihkan hati orang miskin dari hasad, iri, dengki terhadap orang kaya. Kemudian mewujudkan solidaritas dan kesetakawanan sosial. Nah teman-teman, tujuan zakat tuh bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk di sekitar kita, ya contohnya itu mewujudkan solidaritas dan kesetiakawanan sosial, saling memberi antara orang yang membutuhkan dan orang yang berkecukupan, kemudian membersihkan hati orang yang miskin dari hasad dan iri hati terhadap orang kaya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya dimohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.